Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini teman-teman, baik lagi sama saya Alexis Wito. Di video kali ini saya akan melakukan proses audit untuk perusahaan AJS atau Asuransi Jiwasraya. Di sini di tahun 2016. Tahap awal dalam proses audit yakni penilaian terhadap risiko. Terhadap risiko, yakni pertama-tama kita lakukan pemahaman dulu terhadap entitasnya, bagaimana proses bisnisnya, bagaimana anggota-anggota direksinya, apakah ada afiliasi, ada keindependensi di anggota direksi dan manajemen. Itu kita lihat dulu teman-teman. Kita juga lihat siapa sih pemasok utamanya, bagaimana sih mereka mendapatkan pendapatannya, apa sih produk yang dijual oleh pihak AJS. Selanjutnya setelah itu kita dapat menentukan analisis awal baik secara horizontal, vertikal, atau antar item. Yakni kalau misalnya horizontal antar tahun 2016, 15, 14, 13 dan seterusnya. Silakan untuk vertikal yakni apakah terhadap kepemilikan aset lancar terhadap jumlah aset per pos, atau antar item misalnya jumlah aset perbandingan dengan jumlah utang atau jumlah aset dengan jumlah ekuitas. Selanjutnya yakni kita menentukan tingkat materialitas. Sesi ini sudah dibuat. Untuk tingkat materialitas kita tentukan nilai OM, PM, dan IM. Untuk keterangan untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada video-video saya sebelumnya. Di sini untuk nilai OM-nya saya tentukan bahwa dari nilai aset menuju jumlah aset sebesar 38 triliun. Untuk nilai OM-nya saya asumsikan untuk tingkat materialitasnya adalah 0,5. Jadi nilai OM-nya adalah 193 triliun. Untuk nilai PM-nya saya asumsikan bahwa low risk dengan tingkat confidence itu 1,6 atau nilai PM-nya sebesar 120 triliun. Untuk nilai IM-nya saya tentukan dengan tingkat materialitasnya 3%. Jadi dengan hasil nilai IM sebesar 3,6 triliun. Untuk tingkat materialitas ini caranya adalah kita lakukan terlebih dahulu asersi tingkat laporan keuangannya dengan cara PD. Apa itu cara PD? Dengan completeness, existence, terus right and obligation, valuation, accuracy, presentation, and disclosure. Itu juga terdapat pada video-video saya sebelumnya, jadi bisa dilihat. Dari tingkat itu kita bisa lihat nih teman-teman, kita dari hal itu kita tentukan inheritance-nya, kontrol risknya seperti apa. Setelah itu kita lakukan ujinya itu dari yang sebelumnya kita telah memahami entitasnya. Kita kan lakukan observasi, kita lakukan wawancara kepada pihak direktur ataupun pihak manajemen, bagaimana sih sistemnya, bagaimana sih pelaporannya, bagaimana cara ujinya, bagaimana peraturannya. Itu setelah kita melakukan wawancara, kita dapat informasi, kita dapat pengendalian internalnya, kita lakukan uji teman-teman. Jadi tahap kedua yakni penilaian risiko. Kita lakukan uji. Yang pertama yakni bisa dengan TOC, test of control, bagaimana pengendalian internalnya di lapangan itu terhadap prosedur pengendalian internalnya ini baik nggak sih, menilai kontrol risknya. Contoh misalnya di sini piutang, kita kan udah terima nih aging piutangnya. Dari aging piutang ini kita cek prosedur internalnya, misalnya setiap penjualan si customer diberikan piutang usaha sebesar 5%. Kita cek setiap aging perusahaan itu, kita cek nih apakah sesuai nggak sih dengan pengendalian internal yang disebutkan bahwa 5% setiap customer, sesuai atau enggak. Kalau misalnya enggak, kita harus tanyakan kepada pihak manajemen lagi bagaimana proses-prosesnya, kenapa bisa seperti itu, kita tanyakan lebih lanjut. Atau juga kita bisa lakukan dengan uji saldo. Uji saldo ini digunakan untuk melihat apakah ada tingkat salah saji atau kesalahan pos-pos atau akun. Kita bisa cek, kita minta agingnya, misalnya contoh piutang premi, kita terdapat aging, ada nama, ada nilai, ada cut off-nya. Kita cek. Terus bisa juga kita lakukan pengecekan keluar, yakni kepada pihak-pihak ketiga, yakni pihak-pihak customer, untuk mengecek nilainya sesuai atau enggak sih, seperti itu. Setelah itu teman-teman, setelah melakukan itu kita melakukan evaluasi. Misalnya kita temuan temuan bahwa nilai IM untuk piutang premi ini sebesar lebih dari 3 triliun. Nah, itu karena apa? Terus kita bisa atas temuan-temuan tersebut, misalnya kita menemukan hal-hal tersebut, kita
lakukan uji materialitas kembali atau evaluasi uji materialitasnya, atau uji analisis awalnya, uji analisis finalnya kita lakukan perubahan. Nah, dari itu semua kan kita sudah mempunyai bukti itu ya, dari beberapa itu kita lengkapin buktinya. Buktinya ini harus uh, bukti audit itu yang bukti yang uh, harus sesuai ya teman-teman. Jadi harus berkompeten, harus bisa juga sah dan dapat diandalkan, karena ini untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya teman-teman. Jadi atas dasar bukti-bukti audit itu kita bisa melakukan opini, judgment atas laporan keuangan si Jiwasraya ini. Analisis judgmentnya itu bisa dengan WTP, bisa dengan WDP, TMP atau TW ya, tergantung dari opini judgment teman-teman sebagai auditor. Kalau di sini saya lihat atas tingkat laporan asersinya bahwa nilai aset yang tadi kita sudah cari, nilai completeness, assessment, ini bisa cek teman-teman di bawah. Jadi atas catatan laporan keuangan komplit nggak nih, misalnya dari nilai aset atau kas dan setara kasnya. Nah ini komplit teman-teman. Terus existence terdapat nilai-nilainya siapa aja existence. Terus right and obligation, bener gak nih si pihak nasabah ini AJS punya nilai dana sebesar segini di PT BCA. Kita harus cek teman-teman, kita lihat mutasinya, kita minta mutasi banknya bagaimana di periode akhir, apakah nilai sesuai atau enggak. Terus setelah right and obligation, yakni accuracy dan presentation. Akurasi itu yang tadi teman-teman, angkanya sesuai atau enggak. Presentation and disclosure, apakah terdapat salah saji, apakah terdapat kelalaian di sini. Contoh misalnya si pihak BCA ternyata angkanya nggak segini di nilai akhir, ditambahin sama saldo-saldo dari direktur. Nah ini nggak boleh nih teman-teman, karena harus si atas nama si PT AJS. Kita setemuan itu kita bisa konfirmasi ke pihak manajemen, terus kita lakukan uji materialitas ulang, atau kita bisa langsung mendapatkan apa disebutnya opini. Kita bisa langsung melakukan pendapat kepada pihak. Hal ini bisa dilakukan dasar sebagai pendapat kita teman-teman, pendapat audit yang tadi bisa WTP, WDP, TMP atau TW teman-teman. Nah ya udah, mungkin cukup sekian teman-teman informasi dari proses audit yang bisa saya jelaskan. Semoga teman-teman dapat memahami yang bagaimana cara proses audit dari penilaian risiko sampai tahap laporan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.